Namo Sanyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai anak-anak semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang hak asasi manusia dalam agama Buddha, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui hak asasi manusia di dalam agama Buddha. Yang kedua, siswa mampu mengetahui bagaimana peranan agama Buddha dalam mendukung atau menjaga dari hak asasi manusia. Dan yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan nilai-nilai Buddhis di dalam menjaga hak asasi manusia. Oke anak-anak semua, untuk yang pertama kita akan membahas tentang hak asasi manusia dalam agama Buddha. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Buddha Gautama merupakan salah satu pelopor dari hak asasi manusia. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena Buddha sendiri atau agama Buddha sendiri, Buddha Dharma sendiri muncul karena kehidupan kemasyarakatan di India pada saat itu cenderung kepada satu metode atau satu cara kemasyarakatan yang tidak adil, atau kemunculan agama Buddha ini karena adanya ketimpangan sosial dan ketidakadilan sosial di masyarakat, yang mana pada saat itu di India ini masih banyak menganut sistem, yaitu sistem kasta. Sistem kasta merupakan sistem di mana seseorang atau masyarakat itu digolongkan berdasarkan pada kelahirannya. Orang yang terlahir dari kasta Brahmana maka dia disebut sebagai orang Brahmana atau orang suci. Kemudian yang terlahir dari masyarakat rakyat jelata itu sampai kapanpun dia akan menjadi masyarakat jelata atau disebut sebagai Sudra. Sistem kasta yang seperti itu sangat merugikan, khususnya bagi kaum Sudra maupun kaum Pariya. Nah, kemudian setelah kemunculan agama Buddha, banyak masyarakat yang kemudian terangkat derajatnya. Buddha dalam Wasala Sutta mengatakan bahwa bukan karena kelahiran seseorang disebut sebagai sampah masyarakat, bukan karena kelahiran seseorang disebut sebagai seorang Brahmana, hanya karena perbuatan seseorang disebut sebagai sampah masyarakat, hanya karena perbuatan seseorang itu disebut sebagai suci atau Brahmana. Jadi bukan dari kelahiran orang itu dikatakan sebagai orang yang suci atau orang yang terhina, tetapi bagaimana perilaku atau tindakan yang dilakukan dalam keseharian atau dalam kehidupannya. Contoh ketidakadilan yang terjadi di India pada saat itu yakni kisah Sunita ya. Kisah Sunita ini terjadi di kerajaan Magadha yang kotanya dikenal dengan Raja Gaha. Sunita ini merupakan seorang pemulung dari kaum buangan. Sunita tidak diperbolehkan bergaul di dalam masyarakat, jadi dia seolah-olah dikucilkan dan tidak ada yang boleh untuk bergaul dengan Sunita, dan Sunita juga tidak boleh bertemu dengan orang lain atau bergaul dengan orang lain. Karena apa? Sunita ini dianggap sebagai pembawa sial dan pembawa malapetaka karena beliau terlahir dari kaum buangan atau Pariya. Bahkan sampai mirisnya, bayangan dari Sunita ini ya tidak boleh mengenai dari orang lain, terutama orang dengan kasta yang ada di atasnya. Dan jika Sunita ini sampai mendekati orang lain yang kastanya di atasnya, maka Sunita ini akan kemudian dihukum, dihajar dan lain sebagainya, dipukuli. Nah, melihat hal tersebut, suatu ketika Buddha ini sedang berpindah patah. Nah, dalam pindah patah tersebut kemudian Buddha mengetahui bahwa Sunita ini telah tiba waktunya untuk dapat memahami dan mengerti Dharma. Pada saat itu Buddha kemudian berjalan menghampiri Sunita. Nah, saat Buddha menghampiri Sunita, Sunita ini kemudian pergi menjauh karena apa? Sunita mengira bahwa
Buddha ini sama dengan masyarakat yang lainnya atau petapa yang lainnya, yang mana ketika nanti bayangan dari orang tersebut atau bayangan dari sunita ini mengenai orang tersebut, maka dia akan dihukum. Nah, pada saat itu Buddha tetap mendekati sunita sampai di suatu tempat, yaitu di sebuah kayu atau batang kayu, dan pada saat itu sunita tidak bisa lagi untuk menghindari dari Buddha. Dan pada saat itu ya, Buddha kemudian mengatakan kepada sunita, diminta untuk meninggalkan kehidupannya yang saat ini, dan kemudian sunita diajak untuk menjadi seorang biku. Dan pada saat itu sunita karena kebahagiaan yang luar biasanya, beliau menangis karena menangis bahagia ya, ternyata ada orang yang peduli kepadanya. Dan pada saat itu sunita kemudian menerima dari ajakan Buddha untuk menjadi biku. Beliau menjadi biku dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, di sini membuktikan bahwa bukan kelahiran seseorang dikatakan dia sebagai orang yang suci, tapi bagaimana dalam menjalani kehidupannya. Buddha adalah pejuang hak asasi manusia. Beliau adalah orang pertama yang menolak sistem kasta di India. Bentuk penolakan yang dilakukan oleh Buddha ini bukanlah dengan cara kekerasan, tetapi bagaimana Buddha kemudian menerima semua orang ini menjadi siswanya. Sebagai contoh yang telah kita bahas tadi, yaitu ada sunita, kemudian ada si upali, si tukang cukur, kemudian ada ambapali, si penghibur, dan lain sebagainya. Dari golongan bangsawan sampai dengan golongan kerajaan sampai dengan golongan masyarakat jerata, Buddha memberikan ajarannya, dan Buddha ini mau menerima siapapun yang ingin menjadi siswanya. Karena setiap orang itu berhak untuk belajar, dan juga setiap orang ini berhak untuk mencapai atau memperoleh kebahagiaan. Di samping itu, di dalam diri seseorang ini ada yang dikatakan sebagai benih kebudayaan, yang mana setiap orang ini bisa juga mencapai pencerahan sempurna, bergantung pada bagaimana pelaksanaan latihan yang dijalaninya. Dan juga Buddha ini sebagai seorang guru yang sangat bertoleransi. Kenapa? Karena Buddha tidak pernah memaksakan orang untuk beragama Buddha atau berkeyakinan kepada Buddha Dharma. Di samping kepeduliannya terhadap hak asasi manusia, Buddha ini juga peduli terhadap segala aspek kehidupan yang ada di dunia ini, bahkan terhadap binatang maupun terhadap tumbuhan dan juga terhadap lingkungan. Sebagai contoh, Buddha memberikan sebuah nasihat dalam Culasila, kitab Digha Nikaya. Buddha menyampaikan bahwa agar manusia ini tidak merusak tanaman dan lingkungan di sekitarnya. Inilah bukti kepedulian agama Buddha atau Buddha Dharma terhadap lingkungan dan bentuk kehidupan makhluk sekecil apapun yang ada di dunia ini. Bagaimanakah agar HAM ini tetap bisa tegak di kehidupan? Yaitu dengan cara suatu ajaran atau suatu aturan yang dibuat dan dilaksanakan itu tidak dipengaruhi oleh unsur kebencian dan juga unsur permusuhan. Dengan adanya unsur cinta kasih dan juga kepedulian, maka HAM atau hak asasi manusia dan juga hak terhadap lingkungan sekitar kita itu akan terus terjaga. Agar persoalan tentang hak asasi manusia dapat didudukan atau diletakkan pada porsi yang seharusnya, maka manusia itu harus memiliki pemikiran yang bebas dalam dirinya, yaitu bebas dari keserakahan atau loba, bebas dari kebencian atau dosa, dan bebas dari kekelirutahuan atau moha. Nah, bagaimana penegakan hak asasi manusia di dalam agama Buddha? Penegakan hak asasi manusia di dalam agama Buddha itu yang pertama adalah dengan cara melaksanakan Brahma Wihara, yaitu 4 sifat luhur. Yang pertama yaitu metta, 2 karuna, 3 mudita, dan 4 upeka. Ketika masyarakat atau
setiap orang ini memiliki meta atau cinta kasih, kemudian karuna ini belas kasih, dan juga mudita yaitu simpati dan keseimbangan batin atau UPK, maka di kehidupan ini akan selalu terjalin yang namanya kepedulian dan juga rasa sepenanggungan, sehingga tidak ada dari manusia ini yang kemudian saling menyakiti satu sama lainnya. Kemudian untuk penegakan HAM yang kedua, selain dari mengembangkan Brahma Wihara, umat Buddha khususnya dan juga semua manusia pada umumnya ini harus bisa menjaga sila atau moralitasnya, yang dalam agama Buddha ini dikenal dengan Pancasila Buddhis. Yang pertama, bertekad untuk menghindari diri dari pembunuhan makhluk hidup atau menyakiti makhluk lain. Ketika kita tidak menyakiti makhluk lain, berarti kita telah menjaga hak dari orang lain. Ketika kita tidak melakukan pembunuhan terhadap makhluk, berarti kita menjaga hak untuk hidup dari makhluk tersebut. Kemudian yang kedua, bertekad untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Ketika kita tidak mengambil barang yang diberikan, menjaga diri kita agar tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau barang milik orang lain, berarti kita telah menjaga hak kepemilikan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan asusila. Dengan kita menghindari diri dari perbuatan asusila, berarti kita menjaga hak pribadi atau hak personal dari orang lain. Kemudian yang keempat yaitu melatih diri atau bertekad untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Dengan kita menjaga diri kita untuk selalu berucap yang benar, maka kita juga mendukung bagaimana hak orang untuk dapat mengutarakan pendapatnya. Seperti itu ya, kaitannya dengan hak untuk berpendapat. Nah, kemudian yang kelima, bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman atau makanan atau zat atau hal-hal yang dapat melemahkan kesadaran dan kewaspadaan. Nah, dengan kita menjaga diri kita selalu waspada dan tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat, maka kita telah menjaga hak orang lain untuk memperoleh ketenangan di dalam kehidupannya. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan atau penegakan hak asasi manusia ini kita juga harus memenuhi azas keadilan. Adil berarti antara hak dan kewajiban ini dilakukan secara bersama-sama. Nah, dalam agama Buddha sebagai salah satu penegakan hak asasi manusia ini ada yang dikenal sebagai Sigalowada Sutta, yang mana dalam Sigalowada Sutta ini mengajarkan tentang hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Sigalowada ini disabdakan oleh Buddha kepada seorang pemuda yang bernama Sigala, yang mana Sigala ini setiap paginya karena pesan dari orang tuanya untuk menghormat ke 6 arah, timur, selatan, barat, utara, atas, bawah. Kemudian suatu ketika Buddha mengetahui apa yang dilakukan oleh Sigala, dan setelah itu Buddha menyampaikan kepada Sigala bahwa makna dari orang tua Sigala menginginkan Sigala untuk menghormat 6 arah di pagi hari adalah tentang hak dan kewajiban. Yang pertama, arah timur. Arah timur adalah hubungan timbal balik, yaitu hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kemudian arah selatan yaitu hubungan timbal balik hak dan kewajiban antara guru dan murid. Kemudian yang sebelah barat yaitu hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kemudian arah utara yaitu hubungan timbal balik antara teman atau sahabat. Kemudian yang bagian atas yaitu
hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban guru agama dan umat. Arah bawah ini melambangkan hubungan timbal balik antara majikan dengan pegawainya, atau hak dan kewajiban antara majikan dan pegawai. Nah, hak dan kewajiban ini harus berjalan secara bersama dan juga sesuai dengan porsinya. Ya, jangan meminta hak tapi tidak melakukan kewajiban. Kemudian ada yang dikatakan sebagai susunan kemasyarakatan Buddhis. Dalam Anguttara Nikaya 3, tak ke-178, Buddha menjelaskan bahwasanya masyarakat Buddhis ini dibagi berdasarkan pada kelembagaannya yang terdiri atas dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok masyarakat wihara dan dua kelompok masyarakat berumah tangga. Kelompok masyarakat wihara yaitu para sangha, biku dan bikuni, kemudian samanera dan samaneri. Sedangkan untuk kelompok masyarakat berumah tangga itu digolongkan sebagai upasaka, upasika, kemudian ada yang disebut sebagai pandita. Baik anak-anak semua, demikianlah penjelasan materi yang teacher sampaikan tentang hak asasi manusia dalam agama Buddha. Semoga anak-anak semua dapat mengerti dan memahami apa yang telah teacher sampaikan untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Dan teacher akhiri dengan Samisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo